Geger, rumah Hatwanto ditembok paksa warga selama Hatwanto dan keluarga di rumah sakit. Kedoliman hakim kontan dibayar warga. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Padahal seseorang yang membangun bangunannya di atas kezaliman mirip dengan seseorang yang membangun bangunannya di atas fondasi yang rapuh dan miring. Semakin tinggi bangunannya, akan semakin cepat menuju kehancuran dan keruntuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semua mengharamkan kezaliman sekecil apapun dari dirinya, dan Dia haramkan perbuatan ini untuk berlaku di antara kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, apabila dia melakukan kezaliman, Allah akan hukum diri. Hati-hati apa Pak? Hati-hati mengurus kasus, hati-hati menangani kasus. Jangan sampai Bapak menerapkan pasal sesuai selera dan pesanan. Maka filsafat hukum itu lebih baik membebaskan orang yang salah daripada menyalahkan orang yang tidak bersalah. Bapak salah menetapkan pasal, salah menerapkan masa depan orang, dan Bapak akan dituntut nanti di akhirat. Ketika manusia itu berbuat zalim, maka itu utang. Kalau ente tidak membayar hari ini, besok. Kalau tidak membayar besok, lusa. Kalau tidak membayar lusa, pekan depan. Tapi yang jelas sebelum ente mati, ente harus membayar kezaliman yang pernah ente berikan kepada manusia. Sebelum nanti pun akan dibalas lagi dalam kehidupan di akhirat, kezaliman itu akan disempurnakan lagi adabnya oleh Allah. Makanya sampai Rasulullah bersabda, ittaqu minadh dhulmi fa innahu dhulumatun yaumal qiyamah. Kamu itu mbok takut sama kezaliman yang kamu berikan kepada manusia. Fa innahu dhulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu kegelapan kelak pada waktu hari kiamat. Makanya kezaliman itu selalu dibayar cash, Pak, kontan itu. Siapapun manusia yang mereka berbuat zalim, siapapun manusia yang mereka berbuat perkara yang menyakiti dari saudaranya, maka Allah yang akan membalaskan setiap apa yang telah dia lakukan. Dan kita ingat, orang yang kalau sudah berbuat zalim, kalau orang yang kita dolimi kemudian diam, harusnya kita ketakutan. Kenapa? Berarti orang kalau kita sudah dolimin kok diam, berarti dia menyerahkan kepada Allah. Dan Allah kalau sudah diserahi urusan dari hambanya yang terdolimi, maka Allah pasti akan melaksanakan apa yang telah Allah sampaikan. Allah yang akan membayar kezaliman itu secara tuntas. Apa saja perilaku yang kita pernah kerjakan pada seseorang, baik atau buruk, akan terjadi hal yang sama. Hadis Nabi SAW tadi saya bilang, kama tadinu tudan, sebagaimana kau memperlakukan orang lain, kau akan dibalas hanya yang sama. Dalam hadis yang lain dikatakan, al jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan perilaku atau perbuatan seseorang. Hukum yang Allah berikan kepada orang zalim, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, itu ada yang ditunda, ada yang didahulukan, ada dipercepat. Hukuman begitu, Allah berikan hukuman berbeda-beda. Ada ibrah, ada pelajaran di balik itu semua. Ada yang langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kenapa kok tidak langsung dihukum ada orang zalim? Karena Allah ingin mengangkat derajatnya orang yang berjuang dulu. Allah ingin memperbanyak pejuang-pejuang. Allah ingin memperbanyak orang-orang yang hidup dalam kemuliaan, biar berjuang, biar semangat. Maka kezaliman dibiarkan dulu oleh Allah. Tapi orang zalim akan dinyuksepkan, dijalemkan nerakanya. Jadi zalim tetap saja nggak ada artinya. Ditunda atau tidak ditunda sama, menuju kepada kehancuran. Maka dari itu kami himbau kepada siapapun yang merasa punya kezaliman, baik di rumahnya, di kantornya, di ininya, sudahlah, akhir itu semuanya. Apalagi kelas-kelas negara dunia ini. Beredar kabar hakim yang memvonis 4 tahun penjara HRS sakit keras.
Saat ini beredar kabar Hakim Hatwanto yang memberikan vonis 4 tahun penjara Habib Rizik Syihab dalam kasus RS Umi Bogor sakit keras. Seseorang bernama Ayub Firdaus dengan nomor 083818556495 memberitakan melalui WhatsApp Hakim Hatwanto yang memvonis HRS sedang sakit parah. Sekarang tunggu waktunya, mungkin katanya keluarganya mau minta maaf sama keluarga Habibana, tulisnya. Belum mendapat kepastian kabar tersebut, sampai tulisan ini dimuat, pengacara HRS Aziz Yanwar belum memberikan jawaban. HRS divonis 4 tahun penjara terkait perkara hasil tes swab di RS Umi Bogor. Vonis dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Hatwanto. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun, kata Hatwanto dalam sidang yang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun siapa sosok Hatwanto SH yang memvonis Habib Rizik Syihab tersebut? Mengutip dari website resmi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Hakim Hatwanto memiliki golongan atau pangkat 4B pada status pendidikan tertulis Hakim Hatwanto lulusan sarjana. Padahal seseorang yang membangun bangunannya di atas kezaliman mirip dengan seseorang yang membangun bangunannya di atas pondasi yang rapuh dan miring. Semakin tinggi bangunannya, akan semakin cepat menuju kehancuran dan keruntuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semua mengharamkan kezaliman sekecil apapun dari dirinya. Dan dia haramkan perbuatan ini untuk berlaku di antara kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, apabila dia melakukan kezaliman, Allah akan hukum dirinya. Hati-hati apa Pak? Hati-hati mengurus kasus, hati-hati menangani kasus. Jangan sampai Bapak menerapkan pasal sesuai selera dan pesanan. Maka filsafat hukum itu lebih baik membebaskan orang yang salah daripada menyalahkan orang yang tidak bersalah. Bapak salah menetapkan pasal, salah menerapkan masa depan orang, dan Bapak akan dituntut nanti di akhirat. Ketika manusia itu berbuat dolim, maka itu utang. Kalau ente tidak membayar hari ini, besok. Kalau tidak membayar besok, lusa. Kalau tidak membayar lusa, pekan depan. Tapi yang jelas sebelum ente mati, ente harus membayar kezaliman yang pernah ente berikan kepada manusia. Sebelum nanti pun akan dibalas lagi dalam kehidupan di akhirat, kezaliman itu akan disempurnakan lagi adabnya oleh Allah. Makanya sampai Rasulullah bersabda, ittaqu minadh-dhulmi fa innahu dhulumatun yaumal qiyamah. Kamu itu mbok takut sama kezaliman yang kamu berikan kepada manusia. Fa innahu dhulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu kegelapan kelak pada waktu hari kiamat. Makanya kezaliman itu selalu dibayar cash Pak, kontan itu. Siapapun manusia yang mereka berbuat zalim, siapapun manusia yang mereka berbuat perkara yang menyakiti dari saudaranya, maka Allah yang akan membalaskan setiap apa yang telah dia lakukan. Dan kita ingat, orang yang sudah berbuat zalim, kalau orang yang kita dolimi kemudian diam, harusnya kita ketakutan. Kenapa? Berarti orang kalau kita sudah dolimin kok diem, berarti dia menyerahkan kepada Allah. Dan Allah kalau sudah diserahi urusan dari hambanya yang terdolimi, maka Allah pasti akan melaksanakan apa yang telah Allah sampaikan. Allah yang akan membayar kezaliman itu secara tuntas. Apa saja perilaku yang kita pernah kerjakan pada seseorang, baik atau buruk, akan terjadi hal yang sama. Hadis Nabi SAW tadi saya bilang, kama tadinu tudan, sebagaimana kau memperlakukan orang lain, kau akan dibalas hal yang sama. Dalam hadis yang lain dikatakan, al-jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan perilaku atau perbuatan seseorang. Hukum yang Allah berikan kepada orang zalim, khususnya Nabi Muhammad SAW, itu ada yang ditunda, ada yang didahulukan, ada yang dipercepat. Hukuman begitu, Allah berikan hukuman berbeda-beda.
Ada ibrah, ada pelajaran di balik itu semua. Ada yang langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kok tidak langsung dihukum ada orang zalim? Karena Allah ingin mengangkat derajatnya orang yang berjuang. Allah ingin memperbanyak pejuang-pejuang. Allah ingin memperbanyak orang-orang yang hidup dalam kemuliaan, biar berjuang, biar semangat. Maka kezaliman dibiarkan dulu oleh Allah. Tapi orang zalim akan dinyuksepkan di dalam nerakanya. Jadi zalim tetap saja nggak ada arti. Ditunda atau tidak sama menuju kepada kehancuran. Maka dari itu kami himbau kepada siapapun yang merasa punya kezaliman, baik di rumahnya, di kantornya, di ininya, sudahlah, akhir itu semuanya. Apalagi kelas-kelas negara dunia ini.